Akhirnya kita sampai juga ke sini. Eksplorasi lighting terhadap benda-benda yang terbuat dari metal. Dan kali ini kita akan mencoba metal yang benar-benar mirip kayak cermin. Kita bakal coba. Hai, saya Novian Sanjaya. Saya akui saya sedikit overexpose. Yang saya aneh, benda ini menjadi momok bagi banyak orang, seperti sebuah mitos. Katanya udah susah moto metal tuh susah. Sebenarnya menurut saya prosesnya aja yang butuh waktu untuk pembelajaran. Kalau kita udah menguasainya, dibilang susah-susah banget juga enggak. Perlu ketelitian dan detail yang cukup tinggi, tapi nggak terlalu sulit. Aturan jempolnya juga gampang sekali. Kita hanya perlu membentuk refleksi dari ujung ke ujung tanpa terputus. Menghilangkan refleksi yang tidak diinginkan atau refleksi yang mengganggu. Dan kita terus membentuk refleksi yang kita inginkan. Untuk yang mengeluarkan sifat dan karakter dari setiap objek ini. Simple. Malah banyak yang bilang untuk foto objek-objek yang high reflektif terbuat dari metal ini kita memerlukan kamera yang paling bagus, lensa the best supaya menghasilkan gambar yang super tajam. Karena kalau kamera yang biasa katanya ntar gambarnya nggak terlalu tajam. Begitu pula dengan lighting, kita harus memakai brand yang mahal-mahal karena lighting flash light yang luar biasa itu bisa menghasilkan kontur dan rim light serta refleksi yang wow. Itu semua mitos. Dongeng. Ya masalahnya kita bukan anak umur 5 tahun lagi. Banyak profesional fotografer yang salah persepsi. Mereka selalu mengatakan foto objek terbuat dari metal yang paling susah difoto adalah foto mobil. Mobil itu paling rumit, paling delicate, butuh lampu yang luar biasa mahal. Ya, untuk lampu mahal dan production cost tinggi ya. Foto mobil tuh production costnya lumayan tinggi, butuh power lebih banyak. Tapi kalau faktor kesulitan menurut saya yang lebih sulit dari foto mobil adalah foto sendok dan garpu. Bayangkan, sekecil ini aja lebih susah daripada foto mobil yang 2 meteran. Bayangkan kalau sendok garpu ini gedenya 2 meter. Apa jadinya? Kita lihat. Ya, kali ini kita bakal memakai lampu LED yang sedikit lebih profesional, bisa ada dimmernya dan lain-lain, dan kita pakai light modifier, softbox simpelnya, dan ditambah satu lampu hard light, lampu LED yang biasa kita pakai. Untuk objeknya kita memakai sendok, garpu, dan lain-lain. Disarankan bila kita memiliki sendok garpu yang baru. Kenapa? Karena itu memudahkan untuk belajar. Kebetulan properti yang saya miliki ini udah pada baret. Jadi nanti akan membuat sedikit tantangan untuk menghilangkan baretnya melalui lighting. Kita lihat aja. Sedangkan untuk backgroundnya kita memakai alas kayu talenan, sangat sederhana. Dan kita memakai flexible arm nanti untuk memegang reflektor kita atau diffuser kita. Nah, ya kita lihat saja. Ya, tahap pertama seperti biasa ya, penataan atau peletakan objeknya sesuai dengan keinginan kita. Di sini kita ya memakai softbox simple. Kita lihat langsung. Oke, ini saya mau kasih lihat gimana objek dari metal itu bisa melihat apapun yang ada di depannya. Di sini termasuk jari saya, kelihatan semua, kepala saya, baju saya, itu yang nanti kita mesti hilangkan. Secara general, kebanyakan memang objek-objek high gloss dari metal ini, untuk pencahayaannya kita memakai cahaya-cahaya halus, diffuse atau reflected light. Tentu saja ada pengecualiannya. Seperti yang tadi saya ucapkan, aturan jempol yang berikutnya adalah kita harus menciptakan refleksi dari ujung ke ujung tanpa terputus, sebisa mungkin. Aturan jempol lainnya menyatakan perbandingan besar antara luas bidang area cahaya kita dengan objek itu minimum 1:2. Ya kalau menurut saya sih 1:3 itu paling optimal.
lebih besar lebih baik, karena semakin besar sumber cahaya kita permukaannya, semakin luas pula area yang bisa dicakup dalam menciptakan refleksi di atas objek kita. Sesimpel itu. Misalnya kita mau foto mobil panjangnya 4 meter. Ya kalau kita punya reflektor yang 3 kali lipat lebih besar, itu optimal. That means kita perlu sky atau reflektor raksasa atau butterfly yang panjangnya 12 meter. Maka itu akan tercipta refleksi dari ujung ke ujung tanpa terputus. Simple. Cuman gede aja, ribet. Oke. Ini setelah kita taruh, kita coba. Ya di sini kita lihat bahwa softbox yang kita miliki ini ternyata tidak cukup bagus untuk menghasilkan refleksi yang kita inginkan. Oke, tapi masih terlalu keras. Kenapa? Kalau di sini kita lihat scratch-nya masih nampak dengan jelas. Ya, nanti kita bakal harus perhalus. Tapi untuk dasarnya ya memang kelihatannya sudah cukup. Kita perlukan berikutnya adalah sebuah reflektor. Di sini saya akan menaruh reflektor di samping sebelah kiri untuk mengisi ruang, membentuk refleksi yang kita inginkan. Oke, nggak jelek, sama sekali nggak jelek. Di sini kalau kita lihat, wow, keren juga. Tapi kalau saya pribadi masih merasa ini terlalu flat, kurang ada kedalamannya. Tapi kalau dari objeknya sendiri udah cukup lumayan. Karena menurut saya semuanya ini masih terlalu flat, saya perlukan lagi satu buah diffuser untuk memperhalus sumber cahaya kita yang berasal dari softbox ini. Ya, kita cukup menaruh sebuah diffuser ini, oke, sampai kita dapatin apa yang kita mau. Oke, kita lihat. Ya, ini cukup halus. Kita bisa adjust lagi. Oke, kita bisa bikin lebih terang. Otomatis dia akan menggelap karena cahayanya makin berkurang. Ya, kita bisa lihat lewat video ini perubahan bentuk dan karakter dari refleksi tersebut. Kita maunya seperti apa, itu yang kita lakukan. Seberapa jauh kita bermain itu memang tergantung dari kita. Di sini kita bakal coba pelajari untuk kepentingan studi aja sejauh apa kita bisa membawa perubahan. Di sini saya freestyle, kita lihat bagaimana perubahan refleksi dan bayangan, gradasi yang bisa tercipta atau terbentuk dengan kita menggerak-gerakkan, dan keputusan selalu ada di tangan kita. Kapan kita harus berhenti, kapan kita bilang ini sudah bagus, itu butuh kematangan lagi. Karena kalau tidak, ini tidak akan selesai-selesai sampai bulan depan. Oke. Jadi kita bisa banyak bermain. Oke. Kita bisa bikin lebih terang, bisa bikin lebih gelap, bisa lebih banyak putihnya, bisa lebih banyak abu-abunya. It's up to us. Dan berikutnya, kita bakal coba bandingkan dengan memakai lampu yang jauh lebih murah. Walaupun lampu besar saya ini tidak mahal juga, tapi kita pakai dengan lampu bangunan yang sering kita pakai. Apakah bisa untuk memotret objek yang sekelas ini? Sesuai janji saya akan coba buktikan apakah lampu-lampu yang sangat murah ini mampu menciptakan gambar yang ya cukup bagus untuk objek-objek metal ini. Di sini posisinya pun semua sama, sampai ke posisi lightingnya pun sama. Di sini saya memakai satu LED dulu. Kita coba lihat. Dan di sini akan saya pakai sebuah diffuser. Diffuser yang saya pakai ini ya. Kaki ini akan saya tempatkan di sini. Oke, saya taruh sebelah sini, simply untuk menciptakan
cahaya yang lebih halus. Oke, kita atur tata letaknya, kita mainkan sampai kita mendapatkan posisi yang bagus untuk membentuk refleksi dari ujung ke ujung. Oke. Kenapa kita pakai kalkir? Simply karena kalkir ini bisa memberikan gradasi yang lebih banyak dibandingkan kalkir biasa. Semakin tebal ya tentunya dia semakin lebih bagus fleksinya. Dorong lagi kembali. Oke, kita coba untuk menciptakan refleksi yang kita inginkan. Saya kurangi sedikit. Oke, kita coba untuk menghilangkan spot-spot ini ada di sebelah. Oke, dari lighting sama shooting saya hilang dia. Siap. Ya, jadi kita hanya membentuk dari satu sumber cahaya, karena kalau makin banyak cahaya dia semakin susah dikendalikannya. Oke, ya kurang lebih seperti inilah. Kita lihat di sini langsung perbandingannya, bahwa hasil refleksinya jauh lebih halus dibandingkan kita memakai softbox seperti tadi. Ya. Cuman memang problemnya powernya kurang. Oke, powernya agak kurang. So kita utak-atik terus posisinya sampai kita merasa happy. Bila kita sudah cukup happy dengan cahaya utama atau main light kita yang membentuk refleksi yang kita inginkan seperti ini, barulah kita bisa bermain dengan lampu kedua. Di sini saya memakai lampu yang sama, cuman di posisi yang sejajar dengan permukaan tangan kita, karena saya di sini ingin mengeluarkan tekstur dari kayu dan menciptakan sedikit bayangan, membuat gambar ini sedikit lebih hidup begitu. Kita coba. Oke, problemnya adalah di debu. Kalau kita memakai cahaya keras, debu akan terlihat, dan di sini dust blower ini akan berguna sekali. Ya, di sini kita bisa lihat walaupun hitam sisi sebelah kiri sini, tapi bisa kita lihat logonya tetap keluar karena kita memakai hard light. Bila saya matikan hard lightnya, tulisan WMF ini akan hilang, gelap. Jadi ya bisa macam-macam kita mengeluarkan logo, bisa pakai hard light, soft light. Nah, balik lagi kita bisa isi lagi. Oke, kita isi sesuai dengan wow, keren ya. Oke, jadi ternyata kemampuan dari lampu murah pun itu tidak kalah bagusnya dengan lampu yang lebih mahal. Bila kita udah merasa kita cukup happy, kita bisa bermain lagi dengan menambahkan aksesoris atau bumbu tambahan, bumbu penyedap. Ya, di sini saya memakai, feelingnya saya mau pengen seperti musim gugur atau daun kering. Kita tinggal peletakannya aja mau di mana. Amazing. Bayangkan kita bisa dapetin gambar seperti ini cuma dengan modal lampu yang sekitar hanya 400-500 ribu. Ya emang agak repot sih makanya, tapi bisa. Well, gak susah kan? Ya, basically kalau kita menguasai teknik dasar lighting ataupun kita menguasai permainan dasar, semuanya akan terlihat lebih mudah, terlihat lebih gampang. Skill kita yang membuat semuanya terlihat lebih mudah. Bukan alat, bukan kamera, bukan kalkir, bukan lampu, atau apapun. So, kalau kalian merasa channel ini berguna, please like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Gua butuh itu, oke? Dan jangan percaya sama gua 100%, jangan. Oke?
99% boleh. Carpe diem.